again. It's a Redskin. Oke, assalamualaikum mas bro. Udah 2 minggu boncos belum dapat hasil. Spotnya airnya masih keruh. Nah kebetulan hari ini saya akan sedikit review reel Shimano SLX DC, salah satu dari beberapa jenis tipe dari Shimano SLX. Untuk reel yang saya pakai biasanya itu SLX MGL 71 XG ya. Ini bisa dilihat bedanya 151 HG 71 XG. Jadi untuk HG itu high gear, rasionya biasanya 7.2, kalau XG 8.2. untuk body sama ya, masih Hagane, ini Hagane. Nah untuk perbedaannya yang jelas kelihatan itu dari sistem brake-nya. Kalau yang MGL dia masih pakai sentrifugal biasa seperti ini ya, ini. Sedangkan yang ini untuk Shimano SLX DC dia sudah seperti ini. Nah DC nya di sini. Nah untuk penggunaan Shimano SLX DC sebenarnya paling mudah untuk bagi yang pemula ya, meskipun kisaran harganya sekitar 2.300.000, di atas 2 juta. Nah setelan standar untuk penggunaan reel DC sebenarnya sama untuk reel-reel yang lainnya. Pertama kita setel detention seperti ini. Nah ini berarti masih terlalu kendor, kita bisa kencangkan sedikit. Oke, segini cukup. Nah keunggulan dari Shimano SLX DC itu ada di sini. Ini ada 4 brake ya, 1 2 3 4. Nah keunikan dari DC itu bunyinya, nanti saya praktekkan langsung ya. Untuk lemparan jarak dekat langsung aja kita pakai brake 4, simpelnya seperti ini, jaraknya dekat. Untuk itu tanpa saya harus mencet di tumbar sini atau di PE nya. Ini dengan umpan beratnya kurang lebih 20 gram. Kalau mau lebih jauh langsung seperti ini aja, tinggal rubah brake 3, dia akan semakin jauh. Nah berhenti kan, backlashnya sedikit banget. Nah, ini angka 3, kita gulung lagi. Kita bisa kencangkan sedikit lagi. Nah oke, kita turunkan lagi ke brake 2. Nah 2, ini akan semakin jauh dan semakin jauh jaraknya. Jadi simpelnya untuk penggunaan reel DC itu, untuk memainkan jarak long cast itu cukup dengan menggunakan brake ini. Bisa kalau mau udah terbiasa ya pakai sentrifugal, bisa sedikit kendorin seperti ini, dikit aja. Nah, udah cukup. Nah, contoh lagi, sedikit aja backlashnya. Jadi yang namanya digital control itu mengatur brake-nya supaya meminimalisir untuk backlashnya. Jadi untuk yang pemula misalkan ada dana, rekomend sih. Kalau untuk saya sih memang kurang atau belum punya sih lebih tepatnya untuk yang SLX DC.
kita coba di brake nomor 1. Ini nomor 1 ya. Jaraknya makin jauh, kurang lebih hampir 30 meter. Ini misalkan kita ganti umpan yang lebih ringan pun kita udah nggak perlu rubah-rubah setelan lagi. Misalkan kita coba ya, kita pakai umpan yang lebih ringan atau boy type ini beratnya kurang lebih cuman 11 gram. Kita ganti seperti ini. Nah, sekarang kita coba dulu di brake nomor 4. Nah, jaraknya pasti pendek, paling kurang lebih cuman 10 sampai 12 meter. Sedang kita turunkan lagi brake-nya ke angka 3. Kita lempar lagi coba. Backlash, jarak bertambah kurang lebih malah semakin jauh, 25 sampai 25 meter. Nah, simpelnya seperti itu untuk penggunaan SLX DC. Jadi memudahkan untuk para angler yang mau coba berhenti bait casting cuman masih bingung, takut backlash. Rekomen sih kita coba pakai brake nomor 2 ya. Nah, berhenti tanpa saya harus nekan ke sini. Nah, itu saya pakai one hand, pakai satu tangan untuk pelemparannya. Misalkan pakai 2 tangan di brake nomor 2. Makin jauh, cuma kena angin tadi. Nah, sekarang kita bandingkan ke Shimano SLX MGL. Simpelnya seperti itu. Jadi balik lagi, penggunaan DC ini memudahkan kita untuk melakukan pengereman ketika umpan jatuh, mengurangi kita harus tekan ke PE. Jadi semakin pas settingannya seperti ini. Berhenti kan, jaraknya hampir 30 meter, one hand. Kita pakai jorannya 10-20 nih dari Hammerhead. Kalau yang penasaran misalkan pakai umpan berat one hand ya, seperti ini. Kita pakai umpan pensil duo release. Nah, kita pakai umpan duo release ya, yang 110F. Kalau beratnya kurang lebih sekitaran 24 sampai 25 gram. Kita break di nomor 2. Udah jaraknya semakin jauh, jadi untuk keluarnya PE udah lebih teratur, lebih tepatnya. Nah, seperti itu. Sedangkan yang untuk SLX MGL kita harus refleks untuk penggunaan jempol ini. Contoh kita naikkan, kalau misalkan umpannya lebih berat, kita nggak mau nih nekan-nekan ke sini, naikkan aja brake-nya ke 3. Kita lempar seperti ini. Umpan berhenti, nggak backlash. Kita tarik nggak backlash sama sekali. Nah, seperti itu. Jadi misalkan mau upgrade reel, boleh ke SLX DC atau terserah sih masing-masing. Cuman kalau pakai DC direkomendasikan lebih berhati-hati karena ini digital control ya, rawan kena air. Kalau sekali kena air, wassalamualaikum. Oke, sekarang kita coba ke yang SLX MGL. Nah,
sekarang kita coba pakai yang SLX MGL ya. Jadi kelebihannya MGL dibandingkan SLX DC itu di bagian spoolnya. Saya buka seperti ini. Untuk spool MGL itu lebih ringan, tapi memang kapasitas untuk PE nya lebih sedikit. Jadi misalkan mau isi full 100 meter, untuk rekomend saya sih untuk maksimal PE 2 itu udah paling maksimal. Nah, untuk sistem brake nya masih seperti ini, sentrifugal. Ini namanya sentrifugal. Sekedar tips, untuk sentrifugal lebih nyaman dibandingkan kita buka satu seperti ini. Nah, ini namanya terbuka satu. Ini buat untuk settingannya nanti lebih rumit. Lebih baik setting seperti ini, dua seperti ini. Nah, kita tutup kembali. Nah, untuk brake saya biasanya kalau saya pakai sentrifugal 2, saya di sini pasti pakai brake nya nomor 2 seperti ini. Umpan kita masih sama ya, pakai umpan dari GoFrog yang tadi. Nah, seperti ini umpannya. Ini hooknya udah saya upgrade, jadi beratnya kurang lebih sekitar 15-20 gram. Standar settingan BC standar seperti ini. Cek tension. Nah, menjatuh, berhenti, cukup. Nah, misalkan saya mau lempar nih, tempatnya agak sempit, jaraknya nggak bisa longkes. Biasanya saya naikkan brake nya ke angka 5. Jadi memang lebih pendek jaraknya, jadi seperti ini. Ini tanpa saya sentuh ke, ini udah berhenti tanpa ada backlash ya. Jadi kalau dibilang lebih longkes yang mana antara SLX DC dan SLX MGL, kalau menurut saya lebih longkes ke yang MGL, karena memang MGL itu ada spesialis khusus lah. Jadi spool dibuat lebih ringan, PE lebih kecil, untuk jangkauan lemparnya pasti lebih jauh. Tetapi kembali lagi ke settingan masing-masing dan umpannya masing-masing. Ini saya turunkan ke brake nomor 2 ya, seperti ini, brake nomor 2. Saya lempar kurang lebih jarak dari tempat saya berdiri sekarang ke pohon yang paling dekat itu sekitaran 40 meter, 35-40 meter. Kita pakai brake nomor 2 ya, tembus, tapi memang harus refleks di sini seperti ini. Oke, seperti itu. Ini memang waktunya di servis, jadi mohon maaf kalau bunyinya agak sedikit kasar. Nah, jadi ada namanya limit masing-masing. Tiap angler beda settingan, beda setelan, cuman standarnya tadi seperti itu. Pertama, setel tension ini, penjatuh berhenti. Nah, kalau dari saya pribadi, kalau mau untuk longkes turunkan brake nya, tapi ada batas limitnya. Biasanya kalau sampai saya turunkan di angka 1 sering backlash. Nah, ini di angka 2 aman. Oke. Oke Mas Bro, mungkin itu sedikit review dari saya perbandingan antara SLX DC dan SLX MGL. Kalau ada yang pengen bang review reel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. See you next video.